Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan tentang pembahasan tentang manfaat sabar dalam perspektif kesehatan fisik dan mental. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan manfaat sabar sebanyak 5 manfaat ya. Bisa saya sebutkan satu-satu ya secara cepat ya. Yang pertama adalah mencegah penyakit ya. Yang kedua, menghindari stres. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat, mencegah kerusakan DNA. Dan yang kelima, hidup tentram dan damai. Nah, podcast kali ini kita sudah pembahasan yang kita lanjutkan yang keenam ya, karena ada 10 ya dari manfaat sabar dalam konteks kesehatan fisik dan mental. Manfaat yang keenam ya, sabar menjadikan kita lebih menikmati proses. Banyak saudara-saudara kita hari ini yang sangat tidak menikmati proses ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menikmati proses. Karena memang hari ini begitu banyaknya orang yang tidak bisa menikmati proses ya, sehingga tidak bersabar ya. Perguruan tinggi ingin cepat-cepat terakreditasi A ya. Akhirnya tergesa-gesa ya, hasilnya ya akreditasinya A, tapi isinya dia tidak tahu gitu ya. Jadi hari ini memang banyak sekali orang yang agak susah untuk menikmati proses. Kita terlalu orientasi pada hasil dan melupakan proses. Pengen jadi presiden ya dengan proses-proses yang tidak betul ya. Ini juga artinya tidak melewati tidak bisa menikmati proses. Karena tentu yang memang berat ya. Ya, memang berat mau jadi presiden, mau jadi kepala desa saja berat, apalagi jadi presiden kan gitu ya. Jadi lebih menikmati proses kalau kita sabar ini ya. Dan memang kita terus berlatih ya. Kalau saya sama anak sering, yuk kita makan kepala ikan ya. Yuk kita makan kepiting ya. Jadi kadang-kadang itu makan makanan yang seperti itu juga untuk melatih kesabaran ya. Hari ini begitu banyak orang itu ya makan juga nggak sabar, maunya tinggal nelan ya. Tinggal nelan saja ya, bahkan ngunyah saja nggak sabar ya. Kita ada sunnah untuk mengunyah sebanyak berapa itu ya, 22 atau 32 ya. Banyak yang nggak sabar ya, jangankan 30, jangankan dengan 20 ya, kita ngunyah 10 kali saja nggak sabar ya. Padahal itulah cara kita menikmati proses, cara kita makan dengan nikmat ya. Jadi makan untuk dinikmati, untuk mensyukuri ya. Jadi makan pun bisa kita jadi lebih bersyukur kalau kita sabar makannya ya. Pelan-pelan ya, ikuti sesuai dengan sunnah Rasul yang kalau bisa ya. Ya setidak-tidaknya mendekati gitu ya. Jadi menikmati dan menghargai proses dari aktivitas yang dijalani membuat segalanya terasa lebih menyenangkan. Perasaan seperti ini hanya bisa kita dapatkan jika kita bisa bersabar. Ingat ya bahwa semua akan indah pada waktunya. Jadi bersabar dan nikmati saja prosesnya. Ya. Satu ilustrasi yang sering orang jadikan motivasi adalah ketika sebuah kepompong ya, kemudian sudah ada lubang kecil ya, sudah menjadi kupu-kupu gitu ya. Kemudian kita nggak sabar pengen melihat kupu-kupu yang indah itu ya. Kemudian kita buka kepompong itu ya, cangkang kepompong itu ya. Betul bahwa mereka jadi cepat keluar ya. Kesannya kita membantu, tapi ternyata kita menjerumuskan. Ya, hati-hati dalam kita mencapai segala sesuatu ya, pendidikan, kekayaan ya. Kita harus bisa menikmati proses itu dengan bersabar.
sabar, tidak perlu tergesa-gesa. Kalau itu rezeki kita, sudah pasti Allah akan menyampaikan atau sampai pada kita. Kemudian yang ketujuh ya, manfaat bersabar adalah mempererat relasi sosial. Ketidaksabaran tidak hanya berdampak buruk bagi diri sendiri, namun juga orang lain di sekitar kita. Bukan hanya Anda yang emosi, tapi juga rekan-rekan maupun orang terdekatnya lainnya. Jika sudah demikian, jangan heran ya jika kita akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Hal ini tentu saja tidak akan terjadi apabila kita memiliki sifat penyabar. Manfaat sabar yang satu ini akan menimbulkan citra positif dari diri di mata orang lain, sehingga mereka akan selalu senang untuk berinteraksi kepada kita karena kita sabar. Ya. Apakah kita sebagai apa saja ya, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai apa saja, ketika kita bisa bersikap sabar, maka itu akan mempererat relasi sosial kita. Kesehatan fisik oke, kesehatan mental oke, dan ini juga kesehatan sosial ya. Jadi dimensi sehat secara sosial pun bisa kita dapatkan dari pribadi yang sabar. Kemudian yang kedelapan adalah membantu mencapai tujuan ya. Menuju pencapaian yang kita inginkan itu panjang, dan mereka yang tidak memiliki kesabaran untuk mendapatkan hasilnya mungkin tidak mau menjalaninya. Dalam sebuah penelitian di tahun 2012, orang-orang yang sabar dari semua persoalan dilaporkan lebih banyak upaya untuk mencapai tujuan daripada yang dilakukan orang lain. Seseorang yang memiliki kesabaran interpersonal membuatnya lebih banyak kemajuan menuju tujuan dan lebih puas ketika mencapainya dibandingkan dengan orang yang kurang sabar. Ya. Jadi itulah sabar ini membantu mencapai tujuan. Kemudian yang kesembilan, ya, manfaat sabar itu akan membuat keputusan yang bijaksana. Berbanding terbalik dengan membuat keputusan yang terburu-buru, keputusan yang tergesa-gesa, keputusan yang tidak rasional. Kita dapat dengan hati-hati menilai situasi, dengan hati-hati membuat penilaian yang lebih masuk akal ketika kita bersabar. Seseorang yang terlatih kesabarannya ya, tentu akan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Misalnya ketika menjalin hubungan atau memutuskan peluang kerja, mungkin kita cukup bangga pada diri sendiri karena dapat menahan diri untuk tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Kita bisa tahu apa yang diinginkan dan pantas didapatkan. Jadi jika telah belajar untuk menunggu sampai sesuatu terasa sangat benar ya. Jadi tidak perlu terburu-buru ya. Dan yang terakhir ya, manfaat sabar terhadap berkenaan dengan kesehatan fisik dan mental adalah belajar untuk menjadi baik. Ketika lingkungan di sekitar Anda tampak tidak peduli dan gelisah, kesabaran mungkin dapat mengingatkan untuk bersikap lembut dan toleran. Anda menjadi lebih pemaaf terhadap seseorang yang berbuat salah. Hal tersebut bukan hanya berlaku untuk cara Anda memperlakukan orang lain, tetapi juga mencakup hubungan dengan diri sendiri. Dengan begitu, Anda mampu menyadari kesalahan dan belajar darinya, sehingga memiliki waktu yang diperlukan untuk berkembang lebih baik. Jadi itulah lima manfaat berikutnya dari sabar ya, yang ditulis oleh Randy ya. Mudah-mudahan dengan kita menyampaikan 10 manfaat ini, kita menjadi termotivasi, terdorong untuk terus berlatih tanpa kenal lelah di dalam menjalani hidup ini dengan sabar, dengan penuh kesabaran, dan insya Allah ya manfaat-manfaat tadi ya, baik manfaat fisik, kesehatan fisik,
kesehatan mental, kesehatan sosial, ya, kesehatan kognitif kita, itu akan bisa kita raih semuanya hanya dengan satu kata, sabar. Ya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.